Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, saya nih mau keluar rumah, mau ke pengajian rutin Ahad pagi. Pengajian Kitab Kuning di Masjid Agung Baitur Rahman, Kota Banjar. Hari ini insya Allah menamatkan kitab Tafsir Munir dan akan berganti dengan kitab Jauhar Tauhid. Karena itu nanti setelah selesai pengajian menamatkan Tafsir Munir, akan ada makan liwet bersama. Makan liwet insya Allah di rumah saya. Aduh, ini parkir mundur jadi rada repot barusan. Makan liwet di rumah saya sekitar 30 orang, santrinya santri tua semua, jadi para ajengan yang ada di Kota Banjar. Ya, sebagian ikut pengajian Ahad pagi jam 6 sampai jam 8 di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Yang ngajarnya Pak Kiai Haji Ahmad Soleh. Beliau masih muda, tapi memiliki ilmu yang cukup luas terkait dengan kajian kitab-kitab kuning. Mudah-mudahan barokah. Nanti acaranya kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Jadi santrinya itu ada yang di luar, di bawah, di atas motor, di bawah pohon. Jadi karena ini santrinya santri kahot, ini santri tua. Terima kasih. Itu salah satunya santri yang ngajinya di bawah pohon di atas motor. Nah, yang ini santrinya di teras di tempat sepatu. Ini juga sama nih, di teras di bawah. Ada yang sambil merokok, ya macam-macam lah. Malum santri yang sudah tua, yang sudah kahon. Sebetulnya ngajinya di atas, di lantai 2. Tapi tadi ada yang di bawah karena katanya kalau naik ke atas itu kakinya suka sakit. Ada yang di sudut saja, di sudut tanpa bawa kitab. Nah, ini pengajiannya di sini. Tuh. Ada yang nunutan saja, nunutan. Itu nunutan itu. Maklum santri tua itu kiainya. Nah, ini pengajian Kitab Kuning Tafsir Munir. Tafsir Munir. Itu Ustad kediaturanan kaditu Kak Sumandi. Oh, nah ini kiainya ini. Kiainya, terima kasih. Kasih di video kit nah. Asak siap. Oke, saya mau ke rumah dulu. Jadi saya hari ini tidak ikut ngaji karena harus mempersiapkan nasi liwetnya. Jadi saya mau
ke rumah dulu. Ceritanya begini. Jadi waktu saya dulu jadi ketua DKM Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar, saya ingin di Masjid Agung ada pengajian kitab kuning. Pengajian kitab kuning. Maka kemudian saya mengadakan pengajian kitab kuning dengan kiainya, ustadznya Pak Kiai Haji Ahmad Soleh. Ngajinya pernah Jalalain, kemudian Tafsir Ibnu Katsir, dan sekarang menamatkan Tafsir Munir. Pengajian itu berlangsung sampai sekarang kurang lebih 7 atau 8 tahun ya. 7 atau 8 tahun waktu saya menjadi Kepala Kemenag Kota Banjar. Alhamdulillah pengajian itu sampai sekarang berjalan. Santrinya kurang lebih 30 orang. Dimulai dari pukul 6 sampai pukul 8. Ya, namanya santrinya itu ajengan-ajengan yang ada di Kota Banjar, yang katanya setelah saya tanya, mereka rindu masa lalu ketika nyantren, ketika berada di pesantren. Jadi kitab yang mereka gunakan itu ada kitabnya yang kitab lama, yang ngalogatnya tuh yang logatnya itu sudah ada waktu nyantren. Tapi maklum waktu pesantrennya dulu ya ada yang sambil ngantuk, yang sambil heureuy gitu naon lah, heureuy teh. Nah, makanya ada yang ngalogatnya itu tidak sempurna, makanya sekarang ini disempurnakan, begitu disempurnakan. Tapi ya yang namanya santri udah pada punya usia gitu, rata-rata di atas 50 tahun, rata-rata 50 tahun, ada yang 40 tahun. Ya itu tetap aja ngajinya juga ngantuk gitu, nunutan begitu. Seperti contoh tadi ini saya perlihatkan ada yang nunutan ya. Ya nunutan itu mungkin ya mereka kan para ajengan. Jadi karena malam tahajud gitu, tahajudnya juga cukup lama mungkin. Jadi ya kurang tidur, sehingga waktu pengajian kitab itu yang mereka pada ngantuk juga begitu. Tapi gak apa-apa, karena saya tanya mereka, ini katanya bil barakah katanya gitu, mencari berkah, menambah wawasan ilmu, kemudian menghidupkan kembali tradisi ilmu yang dulu memang suka dikaji di pesantren. Maka ya pengajian kitab kuning yang dilaksanakan di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar diikuti oleh mereka. Oleh karena itu saya memberitahukan kalau Anda berminat, kalau Bapak berminat untuk mengikuti pengajian kitab kuning di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Sekarang ini sedang dikaji 2 kitab. Jadi setiap pengajian itu 2 kitab. 1 jam kitab yang pertama, 1 jam kitab yang kedua. Kitab yang pertama itu yang sekarang ini yang mau menamatkan Tafsir Munir, dan setelah itu kitab Tasawuf Tanbihul Ghafilin. Jadi besok minggu depan itu yang dikajinya adalah kitab Tanbihul Ghafilin dengan Jauhar Tauhid. Tanbihul Ghafilin dengan Jauhar Tauhid. Bagi yang berminat silahkan bisa mengikuti kegiatan pengajian kitab kuning Ahad pagi, setiap Ahad pagi pukul 6 di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar.
Nah, ini suasana menunggu liwat. Suasana menunggu liwat. Para santri Ahad pagi Masjid Agung. Liwatnya udah siap. Suasana menunggu makan nasi liwat santri Ahad pagi Masjid Agung. Suasana ceria, insya Allah. Nih juga masih menunggu makan nasi liwat. Suasana menunggu makan nasi liwat di tempat kafe atau kedai Cenghar. Ya. Ini suasana nyerbu liwat, suasana nyerbu liwat. Hah? Suasana nyerbu liwat dalam rangka naon syukuran pensiunan atau syukuran Johar Tauhid itu teh? Hataman Tafsir Munir. Alhamdulillah. Dan akan memulai Johar Tauhid. Insyaallah Johar Tauhid mah pada ngiringan abdi. Kamari mah da. Atos cuci tangan atos. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Dia Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 5, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan kami mengajarkan manusia atas apa yang belum mereka ketahui. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan dan membusuknya umur. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar bagi tabiat. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijim minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyingkap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari.
Bila Anda ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya, semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pandaikan ia dalam agama. Janganlah seseorang sombong dengan harta atau kedudukannya, kalau memang ia tidak memiliki ilmu sedikit pun, sebab kehidupannya tidak akan sempurna. Alangkah mulianya ilmu pengetahuan, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.